Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Perkenalkan, nama saya Opiensi dengan NIM 2030304086 dari kelas IKT 3 angkatan 2020. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan yang telah Bapak kirim di grup. Untuk pertanyaan yang pertama, apa alasan mufassir memasukkan Israiliyat ke dalam tafsir? Waqil al-muradi biqawlihi nun khutun azim ala tabayyaril ma'azim mukhati wa huwa khamili lil aradina sab'a kama qala Imam Abu Ja'far ibni Jarrir. Hadasana ibni Bashar hadasana Yahya hadasana Sufyan huwa Sawiri hadasana Sulaiman wal A'mas an Abi Zufyan an Ibni Abbas qala awalama khalaqallahal qalam qala uktub qala wa madza aktab qala uktub al qadari fajar bima yakuna min zalikal yaumi ila qiyamas sa'ah summa khalaqan nun wa rafa'a yukharil ma'a fafutiqat minhus sama wabitat al-aradu ala zahrin nun fatarabat nun famadat arada fa'asbitat bijibali fa innaha latafkhara ala aradi wa kadzara wa ibni Abi Hatim min Ahmad ibni Sinan an Abi Muawiyah an A'mas bihi. Untuk pertanyaan yang kedua itu mengapa dakhil ma'qul itu bisa terjadi? Dakhil ma'qul itu bisa terjadi karena mufassir ingin menyesuaikan sekte yang ia ikuti. Atau bisa jadi seorang mufassir tersebut belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup luas untuk menjadi seorang mujtahid, atau bisa jadi mufassir tersebut ingin merusak Islam seperti yang dilakukan para orientalis dengan membuat keraguan yang ada membuat orang merasakan keraguan dengan adanya Al-Qur'an atau merasa ragu terhadap Al-Qur'an. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan bentuk dakhil ma'qul yang ada secara garis besar. Yang pertama, di sini makna yang diinginkan benar. Ia menggunakan ayat yang tidak menunjukkan makna tersebut. Nah, dalam hal ini kesalahan tersebut dalil yang digunakan tidak tepat, seperti ajaran untuk tidak mencintai dunia dengan mengambil ayat berikut sebagai penguat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma'aluhu illa qalilum minhum walau anna fa'alahu ma yu'azuna bihi laka khairan lahum wa asyada tatsbita. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sesungguhnya mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Nah, dalam Hakai Tafsir Abdurrahman menafsirkan perintah bunuhlah diri kalian dengan cara melawan nafsu dan perintah keluar kalian dari kampung kalian. Nah, dengan keluarkanlah dari hati maka dan keluarkanlah dari hati kalian kecintaan terhadap dunia. Untuk yang kedua itu makna yang diinginkan salah, dan ia menyitir ayat yang sama sekali tidak menunjukkan makna yang mereka inginkan, seperti penafsiran tentang jibti wa ataqut dengan Abu Bakar dan Umar, seperti yang dilakukan
sebagian gulat Syiah saat menafsirkan ayat berikut. Alam taro ilal ladzina autu sabiyan so nasiban minal kitabi yu'minuna bil jiti wa wattaghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru wali ahda minal ladzina amanu sabila. Kecenderungan kedua, mufasir tidak memperhatikan mutakalim, mukhatib, dan syikok al-kalam. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, berikan contoh daripada dakhil ma'qul. Adilan batiniyah mempercayai bahwa setiap ayat itu memiliki makna zahir dan makna batin. Nah, makna batinlah yang menjadi tujuan daripada ayat tersebut. Nah, di sini hal ini juga sangat mempengaruhi penafsiran mereka terhadap ayat suci Al-Qur'an. Nah, dapat kita lihat contoh pada ayat berikut. Wa warisa Sulaiman Dauda wa qala ya ayyuhan nasu ulima mantiqatari wa autina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fatlum mubin. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang mewarisi ayahnya Daud alaihissalam. Tapi ditafsirkan bahwa Ali bin Abi Thalib mewarisi Sulaiman. Mereka juga menafsirkan Ka'bah adalah Nabi dan Bab adalah Ali. Sofa adalah Nabi dan Marwah adalah Ali. Dan Nar Ibrahim itu adalah kemarahan Namrud, dan Asya atau tongkatnya Musa itu adalah hujjahnya. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir daripada mufasir Israiliyat ini yang tidak bisa kita masukkan sebagai sumber nakal atau tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Yang terakhir itu dari keseluruhan dakhil, jelaskan secara singkat efek buruk daripada dakhil fit tafsir. Nah, dampak buruknya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dakhil baik makul maupun manqul dapat mengkaburkan makna ayat-ayat suci Al-Quran dan menghilangkan kepercayaan mufasir karena sembarangan menukil atau tidak kehati-hatian untuk berijtihad. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.